Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Touring to the Future. Kali ini saya mau membahas tentang kunci torsi yang saya baru beli melalui online shop toko ijo dengan harga hampir 400.000 ya, 400.000 lah ya, termasuk ongkir. Ini dengan harapan dapat membantu saya ketika ingin mengganti ban kempes, mengganti dengan ban serep. Tapi ya mudah-mudahan sih nggak kepake ya, karena ini kan sebenarnya lebih ke tindakan pencegahan atau persiapan ketika kita di jalan mengalami ban kempes gitu ya, dan harus mengganti ke ban serep. Oke. Yang saya beli kunci torsi ini adalah merek Celery dengan headnya itu kurang 2,5 inch. Kemudian kita memiliki extension bar 125 mm, kemudian soket ada 3 di sini, 17, 19 dan 21 mm. Oke, kita coba buka ya. Maaf tangan saya kurang estetik nih karena saya habis ada insiden jadi tangan saya sobek. Oke. Nah, ini dia isinya. Seperti yang sebutkan di awal, kita mendapatkan 3 soket 17, 19 dan juga 21 mm. Kemudian kita memiliki extension bar dan si gambaran utamanya, kunci torsi. Nah, ini berat ya, lumayan, jadi berasa mantap gitu barangnya. Kemudian ini nanti akan saya berikan info atau contoh bagaimana cara penggunaannya. Sekarang kita lihat dulu untuk detail produknya. Ini untuk detailnya bagus ya menurut saya. Kemudian ini ada untuk memindahkan antara membuka atau mengunci. Ini mereknya Celery, bahannya kilat. Kemudian ini untuk handle gripnya cukup nyaman di tangan. Kemudian ini adalah ukurannya yang harus kita setting nanti ketika kita akan mengencangkan baut. Termasuk ini adalah kunci untuk settingnya. Oke, sepertinya itu saja. Stay tune karena kita akan saya akan tunjukkan, saya akan contohkan pengaplikasiannya di mobil saya. Oke. Jadi teman-teman, karena kayaknya untuk informasi menggunakan cara menggunakan kunci torsi ini lebih mudah dan lebih enak dilihat kalau saya tampilkan di sini ya saat ini, karena kalau misalnya diaplikasikan langsung di mobil mungkin akan lebih sulit, mungkin nggak kelihatan kali ya. Oke, jadi ini adalah ukurannya. Ini kita bisa sesuaikan dengan tergantung dan mobil teman-teman ini menggunakan torsi berapa Newton meter. Bisa juga KGS ya. Ini tergantung masing-masing mobilnya. Nah, di sini adalah kunci untuk mengunci dari si settingan kunci torsi ini. Jadi kalau kita ingin memindahkan ukurannya, kita harus pertama kali adalah mengendurkan atau memutar kunci ini ke kiri. Oke, ketika sudah kendor, kita tinggal mencari nih teman-teman, misalnya mau mobilnya di ukuran berapa. Contoh misal ini angka 98, kemudian harap dicatat bahwa 98 ini adalah sebenarnya ketika kita ingin setting ke 98, angka 0 dan pembatasnya ini harus berada di garis bawah ya teman-teman, di sini ya, bukan di garis atas. Oke, di garis bawah. Oke, sekarang kita kendorkan, kemudian kita putar ke arah ke 98. Oke, dan diingat angka 0 harus di posisi 98. Ini contohnya 98, angka 0. Maaf, ini agak berat. Nah,
Ini pasti. Ini angka 98 di 0 untuk skala pengukurannya. Gimana kalau misalnya 100? Kalau 100 ya, karena ini adanya 98 dan 112, maka kalau 198 kita hanya perlu menambahkan 2 dari skala pengukur yang diputar ini. Jadi misalnya 98 ke 100 tinggal ditambahkan 1, 2. Nah, ini sudah jadi 100. Kalau 110 ya berarti tinggal ditambah 98 ditambah 12. Berarti kita cari angka 12 di sini. Ini dia 12. Oke. Nah, ini berarti sudah 110 ya. Kalau mau 112 ya tinggal di 0 ini. Set. Nah, ini sudah di angka 112. Begitu setelah teman-teman udah setting di tempatnya sesuai dengan yang diinginkan, kita kunci, putar ke kanan. Iya, baru bisa digunakan. Oke. Sekarang kita coba ke mobil. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di mobil saya, Daihatsu Terios. Jadi Terios ini settingannya dia ada di angka 103 Nm. Jadi seperti yang saya infokan sebelumnya, kita putar ke kiri, kemudian kita tinggal cari angka 103. Oke, kita putar ke kiri. Oke, 98 berarti 98 ditambah 5. Oke, ini berarti sudah berada di 103. Ini akan angka 4, 5, 103. Oke, dan kita kunci. Sekarang kita coba, kita pasang dulu extensionnya. Nah, untuk memasang extension ini ada kunci pengamannya ya. Jadi ini kita pencet untuk supaya dia bisa masuk. Nah, ini dia ngelok nih, nggak bisa dibuka. Dan kita tinggal pasang. Oke, kita coba ya. Pertama-tama kita buka dulu kuncinya. Oke. Setelah itu kita ubah ke kunci untuk mengencangkan baut. Kita terus sampai kedengaran sedikit. Nah, ini artinya sudah pas di 103 Nm. Oke, itu aja sih sebenarnya teman-teman. Kita coba lagi di baut yang lainnya. Buka dulu. Oke, dan kita kencangkan. Oke, itu aja. Gampang sebenarnya cara penggunaannya. Sebenarnya apa sih gunanya kita harus pakai kunci torsi? Sebenarnya lebih ke yang saya tahu ya, itu supaya kekuatan baut dari velgnya tersebut sama torsinya antara satu baut dengan baut yang lain, sehingga posisinya itu lebih lurus dan lebih stabil ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan yang manual atau tanpa kunci torsi, itu antara satu baut dan baut lainnya kekuatannya akan berbeda, karena kita berdasarkan feeling dan juga keyakinan bahwa ini kenceng atau enggak gitu ya. Itu aja dari saya kayaknya. Jika ada pertanyaan, komentar atau tanya silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.